Ya, oke. Halo, shalom. Kembali lagi bersama saya, Mr. Bagas. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya, masih di bab 7, Pendidikan Agama Kristen kelas 7. Nah, sebelum melanjutkan, yang belum siap, silakan kalian persiapkan dulu. Yang belum mandi, silakan mandi dulu. Yang belum sarapan atau belum makan, silakan makan dulu. Nah, pokoknya kalian pause video ini dulu sampai semuanya sudah siap. Jangan lupa cuci tangannya. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan lebih jauh, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, yang kami sembah, Tuhan, terima kasih atas karena kasih karunia-Mu Tuhan bagi setiap kami. Tuhan Yesus, kami mau melanjutkan pembelajaran kami. Kiranya Engkau sertai kami dalam setiap pembelajaran ini, dan Engkau memberkati anak-anak-Mu, dan Engkau berikan kepintaran dan juga kecerdasan, supaya setiap apa yang disampaikan dapat mengerti, dapat memahami dengan baik, dan dapat diterapkan dalam kehidupannya sehingga menjadi anak yang baik, anak yang taat, dan berbuah yang baik. Tuhan Yesus, ampunilah setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami, Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Mulia. Amin. Oke, langsung saja kita buka bukunya di halaman 52. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang bagaimana nilai-nilai Kristiani itu kan. Jadi ada sebuah puisi si penulis ini, jadi kalian merefleksikannya. Jadi maksudnya apa sih yang tertulis dalam si penulis ini gitu. Jadi yang sudah mengerjakan tugasnya, saya ucapkan terima kasih. Jadi pokoknya intinya yang di Yesus mengaku halaman 50, pokoknya itu ada sebuah keraguan si penulis itu, entah itu keraguannya karena kehidupannya, keraguan akan sesuatu gitu. Nah, habis itu datanglah Kristus dalam kehidupannya sehingga dia dikuatkan gitu. Banyak sekali anak-anak muda di zaman sekarang yang hidupnya itu penuh dengan keraguan, bahkan keraguan masa depan, keraguan nanti gede mau jadi apa, atau nanti sudah besar mau misalkan setelah lulus SMP yang mau lanjut ke sekolah mana, kan semuanya banyak sebuah timbul pertanyaan. Tapi kalau sudah ada Kristus di dalam kehidupan kalian, itu semuanya itu sudah dijamin Tuhan, masa depannya semuanya itu. Nah, itu flashback pelajaran yang sebelumnya. Jadi ada juga yaitu sebuah teknologi juga mempengaruhi bagaimana perkembangan anak-anak juga kan. Jadi ada anak yang aktif bermain sosial media melalui handphone atau melalui apapun. Terus kan jadi ada yang juga merasa dia kurang pede karena handphonenya itu kurang bagus. Padahal kan handphone layaknya berfungsi seperti handphone, cuma sebagai alat komunikasi, bukan alat untuk gaya-gayaan gitu. Jadi maksudnya dari nilai Kristiani itu adalah bahwa nilai-nilai kehidupan duniawi jangan sampai mempengaruhi dirimu gitu. Jadi nilai Kristiani, Yesus mengajarkan kerendahan hati gitu, terus kesederhanaan. Jadi kalian ya jangan sampai kalian bermegah diri gitu. Nanti yang ada malah kalian timbul kesombongan. Contohnya kan bahkan di Tuhan Yesus nggak perlu lahir di rumah sakit yang mewah gitu, dia lahir di kandang domba. Kalau kalian sebenarnya nggak terlalu butuh handphone yang bagus, handphone yang biasa aja kayak gitu. Jadi sebuah kesederhanaan yang dipilih oleh Yesus Kristus gitu. Jadi yang kalian harus jadi contoh, kalian harus mencontohkan keteladanan Yesus gitu. Jadi jangan terlalu berfoya-foya, jangan terlalu bereksistensi. Nah, lanjut di halaman 52 kan di kegiatan juga kalian langsung dihadapkan dengan tugas. Nah, di sini kalian melihat ada sikap. Nah, misalkan ada saya hanya mau berteman. Kalian bisa lihat gambar di sini. Saya hanya mau berteman dengan orang yang sama status sosialnya dengan saya. Kalian tinggal pilih iya atau tidak gitu. Terus ada saya lebih suka bermain daripada belajar, tinggal pilih iya atau tidak. Saya lebih suka menghasut teman yang berkonflik daripada mendamaikannya, iya atau tidak. Tuh, kalian pilih, tinggal coret yang bukan pilihan kalian gitu. Nah, kalian kumpulkan nih, entah kalian mau ditulis ulang atau kalian mau langsung di sini habis dulu kirim fotonya, silakan gitu.
Ini supaya jadi evaluasi pembelajaran diri kalian, dan saya mengetahuinya. Seharusnya ini nanti kalau dipraktekkan di dalam kelas, ini nanti saya akan tutup buku semuanya, nanti saya akan tanyakan gitu. Jadi kalian sebelumnya nggak melihat ini, jadi jawabannya kalian tiba-tiba gitu. Karena ini online dan ini merupakan video daring, ya mau nggak mau kalian lihat dan kalian kasih tanda. Nah, lanjut di halaman 53. Semua pilihan yang kamu buat terhadap beberapa sikap yang tadi yang sudah di kamu pilih, jika jawaban yang paling banyak ya, maka kamu harus memeriksa diri kamu tuh. Berarti kamu kurang menghayati nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan kamu gitu. Jadi kalau jika jawabannya seimbang, berarti harus memperbaiki diri lagi gitu. Habis itu jika jawabannya lebih banyak tidak, berarti kamu sudah menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan kamu seperti itu. Nah, intinya buat apa? Intinya itu gini, kamu sedang bertumbuh dan membutuhkan bimbingan gitu. Kalian tuh sedang bertumbuh gitu dan butuh yang namanya bimbingan rohani, bimbingan jasmani gitu. Makanya semuanya komplit aja saya itu. Bimbingan rohaninya gitu, terus bimbingan jasmaninya guru olahraga kan. Dalam diri kamu itu ada banyak potensi kebaikan. Karena itu kamu perlu belajar dan terus memperbaiki diri supaya menjadi anak yang baik dan patut ditiru atau dijadikan teladan dan panutan bagi teman-teman kamu. Jadi pada dasarnya kalian itu baik, semuanya itu baik. Jadi perlu dibina, perlu diperbaiki supaya kamu menjadi teladan. Nanti selepas dari SMP ini, kalian ditempatkan dimanapun, itu mencerminkan nilai-nilai Kristus. Wah, anak ini jadi berakhlak baik, berkelakuan baik, santun, bahkan pintar. Jadi terang dan garam gitu. Jadi membawa pengaruh positif sehingga nama Tuhan dimuliakan. Oh, orang Kristen. Nah, selain Tuhan yang dimuliakan, dari keluarga mana? Oh, papa mamanya bangga. Terus habis itu lihat alumni mana SMP Dandi. Oh, jadi memperbaiki dan mengangkat derajat semuanya gitu, keluarga bahkan sekolah gitu. Jadi jangan sampai kalian lulus dari sini masuk ke SMA selanjutnya terus berkelakuan buruk, berakhlak buruk, nanti malah jadi menodai alma mater alumni gitu. Wah, dari SMP Dandi nih patusan gitu, jangan ya. Nah, kegiatan 3 nih, halaman 53. Nah, di sini kan ada dibagi kelompok. Nah, ini nggak usah. Jadi tugas kalian adalah kalian baca di Matius 5 ayat 3 sampai 10 dan Galatia 5 22 sampai 26. Kalian baca dari kedua ayat tersebut dan temukan nilai-nilai apa yang diajarkan oleh Yesus yang dijadikan sebagai pegangan hidup para Kristen. Kalian cari misalkan di ayat tersebut Yesus mengajarkan ini. Kalian catat gitu. Lalu kalian kumpulkan. Please kegiatan 3. Ini ada baru 2 tugas. Nah, yang C, nilai Kristiani menjadi pegangan hidup. Nah, tadi yang sudah kalian kerjakan tadi, ini kan ada tabel. Kalian bikin lagi nih, nilai apa yang sudah kalian lakukan, nilai apa yang belum kalian lakukan. Nah, gitu. Ini yang kegiatan 4-nya. Nanti kalian bisa mengetahui. Nah, intinya adalah nanti nilai-nilai Kristiani ini adalah nilai yang kita pikirkan dan kita hargai berdasarkan ajaran Yesus Kristus yang kita wujudkan dalam kehidupan kita secara konsisten terus menerus. Jadi kan yang kalian sudah pelajari, yang sudah kalian dapatkan harus dilakukan sehari-hari gitu. Nah, lanjut di kegiatan 5. Di kegiatan 5 ini, nah tugas lagi nih. Nah, kalian baca di Matius pasal 5 sampai pasal 7. Pasal ya, bukan ayat. Matius pasal 5 sampai pasal 7. Nah, ini ada banyak sekali ajaran Kristus. Terus kalian ambil nilai-nilai apa saja yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Ini nih. Nah, habis itu, nah ini contohnya nih. Saya coba contohnya. Contohnya ya, misalkan buka di Matius
39 nih, di Matius 39, Matius 5 ayat 39. Kan ini kan tadi tugas saya carinya di Matius pasal 5 sampai pasal 7. Nah, saya ambil di salah satu pasal 5 dan saya ambil di ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadamu pipi kirimu. Nah, ini kita nggak boleh membalas. Ini sudah Yesus terapkan. Selain ini Yesus nggak cuma ngomong doang nih. Tuhan Yesus terapannya di mana? Pada waktu dia disalibkan, dia dipukul, dihajar, nggak ngebales gitu. Bahkan pada saat kematiannya pun, pada saat kayu salib, dia bilang, Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu keren banget. Ini yang Tuhan ajarkan untuk mengganti Taurat yang lama di Perjanjian Lama. Karena di Taurat yang lama itu di ayat 38, di ayat sebelumnya, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu Taurat lama, hukum Taurat lama itu seperti itu. Jadi kagak ada kasih. Kalau tangan kalian patah, pokoknya yang matahin harus patah juga gitu. Kalau mata kalian buta, yang bikin buta harus buta juga. Ini tuh ada tertulis di tadi di ayat 38 itu, ada di Keluaran 21 ayat 24. Itu tuh berdasarkan Taurat lama. Jadi Yesus datang untuk berubah itu. Jangan ada semuanya harus dengan kasih. Nggak bisa lagi hidup dalam nggak bisa lagi hidup dalam perjanjian lama gitu. Jadi Tuhan Yesus datang menjadi teladan. Nggak cuma ngomong doang nih. Bahkan jika kamu ditampar pipi kanan, kamu kasih pipi kiri gitu. Nggak boleh kamu tampar pipi kanan terus kamu tampar baik, jangan gitu ya. Jadi kalau kamu dijahati, kalau kamu disakiti gitu, jadi balas. Biarkan saja, biarkan sampai kapanpun jangan pernah ngebalas itu. Ntar jangan sampai yakin loh ya, jangan sampai kalian dihianati, kalian dipukul, terus nanti kalian bilang awas pembalasan gue. Nggak boleh ya. Bahkan Yesus pada saat kematiannya pun nggak pernah ngebalas itu semua. Keren banget. Nah, lanjut. Ada lagi tugas lagi, banyak ya tugasnya ya. Kegiatan 6, kalian bikin puisi, syair, lagu atau komik. Ayo kalian nyanyi. Kalau di sekolah langsung enak nih, nanti bikin drama gitu. Nah, ini kalian bikin puisi aja ya, yang mengekspresikan nilai Kristiani gitu. Contohnya misalkan nilai Kristiani dalam puisi, gitu. Yesus sangat baik, engkau rela mati di kayu salib tanpa membalaskan kesalahan yang telah berbuat misalkan berbuat salah kepadamu gitu. Jadi Yesus dengan kasih tidak maksudnya kan dia dipukul, dia dicambuk, tapi dia tidak pernah membalas gitu. Keren. Tapi kalau kalian mau bikin lukisan atau gambar ya terserah, gambar aja tentang nilai-nilai Kristiani. Jadi contohnya berbuat kebaikannya itu ada sesuai di sini ya, di Alkitab ini gitu. Lanjut di rangkuman, nilai Kristiani adalah nilai-nilai yang diajarkan Yesus melalui pengajarannya maupun praktik hidupnya gitu. Jadi Yesus itu benar-benar real. Apa yang dia ajarkan itulah yang dia lakukan. Yesus tidak hanya mengajarkan nilai itu, tapi ia melakukannya dalam hidup. Remaja Kristen sebagai murid Yesus di masa kini memikul tanggung jawab untuk belajar memahami nilai Kristiani serta berjuang untuk menerapkan dalam kehidupan. Dalam nilai Kristiani itu juga bersifat universal atau dapat diterapkan oleh semua orang karena merupakan nilai yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup dalam damai sejahtera. Jadi nilai ini penting untuk manusia supaya hidup damai sejahtera. Nah, perlu ada penyanyi. Nanti saja tugas terakhir, cari apa arti kerendahan hati dan contoh kerendahan hati. Contohnya ya kalimat aja lah, dan ya kalian bikin lah gitu.
Oke, cukup siap pembahasan dari saya. Jangan lupa minggu depan kita ada PH. Kita lanjut ke materi bab 8. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan atas karena kasih-Mu kami telah selesai belajar melanjutkan materi bab 7 ini. Tuhan Yesus, Tuhan kiranya kami dapat mengerti nilai kekristianan dan kami dapat menerapkan yang dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ampunilah atas kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan, dan Engkau memberkati anak-anak dan Engkau memberkati keluarga mereka dan kedua orang tua mereka, dan Engkau memberkati setiap guru-guru, kepala sekolah dan sekolah dan Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless.